Ketika ada seorang laki-laki bertemu dengan kawan lamanya bertanya, berapa anakmu sekarang? Lalu dia menjawab 1 orang. Lalu kawannya berkata, kenapa engkau berbohong? Bukankah anakmu 4 orang? Ada yang pegawai negeri, ada yang pengusaha, ada yang polisi. Kenapa kau bilang cuma 1? Apa kata bapak tua itu? Anakku cuma 1. Memang anakku 4. Ada yang polisi, ada yang pegawai negeri, ada yang pengusaha, tapi yang 1 petani. Kenapa aku bilang cuma 1? Karena ketika aku sakit, mereka yang sukses itu nggak pernah punya waktu. Ketika aku rindu, mereka yang sukses itu nggak pernah datang. Tapi mereka, anakku yang petani tadi yang mau datang menjaga dan merawat, apa artinya? Kadang bu, anak yang susah itu lebih pengertian daripada anak yang kaya. Kadang anak yang miskin itu lebih peduli pada anak yang kaya. Maafkan dia kalau nggak bisa ngasih kita uang. Maafkan dia kalau nggak bisa ngasih kita makanan yang enak. Dia nggak punya, bukan dia nggak mau. Nggak semuanya anak yang nggak ngasih hadiah sama orang tuanya karena dia nggak sayang. Bukan, bisa jadi dia nggak punya, tapi dia nggak cerita sama emaknya karena dia tahu emaknya juga susah. Dia nggak cerita sama ayahnya karena dia tahu ayahnya juga miskin. Kalau dia cerita, aku nggak tahu kalau cerita sama emak, takut aku jadi pikiran buat emak karena emak juga susah. Ayahanda Ketua PKM Masjid Nur Hidayatullah beserta seluruh kepengurusannya yang kami takzim, Bapak Ibu orang-orang tua kami, tuan-tuan guru, para alim, para ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Wabil khusus salam hormat saya kepada seluruh jamaah yang hadir, yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Kita berharap semoga Allah menjaga keadaan sulit. Mereka senantiasa dekat dengan Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Tapi sebaliknya, ketika Allah menitipkan kesenangan dan kebahagiaan itu, sering sekali kesenangan dan kebahagiaan itu membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan istiqomah kita dijaga Allah bukan hanya sampai malam hari ini, tapi sampai nanti ketika maut datang menjemput kita. Semoga ketika nanti maut datang menjemput kita, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah mudahkan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Usianya hanya 63 tahun. Hampir 1500 tahun yang lalu beliau pergi meninggalkan kita. Tapi sampai hari ini, setiap kita berbicara tentang Rasulullah, kita selalu takjub dengan indahnya akhlak dan budi pekerti dari Rasulullah. Bahkan Allah memuji Rasulullah. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh akhlak Rasulullah itu begitu mulia. Maka banggalah kita menjadi umatnya, dan kita berdoa semoga dengan banyaknya kita bersalawat, menjalankan segala sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, kita tergolong segolongan umat yang akan bersama dengan Rasulullah di dalam surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Waktu menunjukkan yang 7:15 menit. Ayahanda Ketua BKM berkata, nanti Ustaz kalaulah jamaah masih kajiannya terbengkalai. Saya baru tahu ada kajian terbengkalai. Mungkin belum duduk selesai ceramahnya, boleh kita lewatkan insyaallah ayahanda. Saya sedikit melewatkan waktu Isya. Mungkin kalau jamaah memaklumkan, kita sama-sama nanti Isya berjamaah. Cuman ada yang lebih saya khawatirkan. Malam di jam 8 Singapura lawan Indonesia. Saya takut bapak-bapak sedikit gelisah. Saya selalu berkata bahwa ceramah itu tak perlu terlalu panjang. Cukup secukupnya saja, yang penting pulang membawa bekal. Kenapa? Karena dakwah itu mengingatkan pada kebenaran dan kesabaran. Bahkan guru saya bilang begini, ceramah yang panjang itu bukan dilihat dari berapa lama jarum jam berjalan, tapi ceramah yang panjang itu lihatlah dari situasi duduknya jamaah.
Kalau kaki jamaah sudah ganti posisi duduk 3 kali, maka berhentilah ceramah, karena jamaah lebih memikirkan asam uratnya daripada ceramah. Jadi saya lihat bapak ibu yang bersandar, apalagi sudah miring kanan, kakinya miring kiri, apalagi yang sudah selonjor, kita langsung doa saja Pak, biar isya, biar langsung pulang. Kita lihat Singapura lawan Indonesia, insya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, indah rasanya beriman kepada Allah. Tapi satu hal yang harus kita pahami, ketika kita beriman kepada Allah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Ibadah yang paling berat itu istiqomah. Karena sholat itu memang berat, puasa itu memang berat, sedekah itu memang berat. Tapi ada yang lebih berat daripada itu, ketika kita bisa istiqomah dengan segala ibadah-ibadah itu. Pak, banyak orang yang awalnya beriman, tetapi di akhir usianya dia jauh dari Allah. Banyak orang yang hari ini semangatnya menggebu-gebu, dia bertakwa kepada Allah, belum jadi jaminan esok lusa dia tetap beriman kepada Allah. Dan ujian itu Allah berikan. Apa kata Allah? Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja berkata kami ini beriman, lalu mereka tidak diuji? Kau salah. Allah pasti menguji dirimu. Dengan apa Allah mengujinya? 3. Pertama, Allah uji manusia itu dengan hartanya. Pak, ada orang yang rajin ibadah dikayakan Allah, tapi tidak semua. Ada orang yang rajin ibadah tetap dikasih Allah hidup yang sederhana, bahkan miskin. Bahkan ada orang yang iri dengan tetangganya. Kenapa ya Allah, aku yang rajin sholat susah, aku yang rajin ibadah miskin, tetanggaku nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi dia kaya raya. Ibu saya tanya, andai Allah memberikan ibu 2 pilihan. Pertama, ibu dijadikan ahli ibadah tapi hidup miskin. Tetapi yang kedua, ibu dijadikan orang kaya tapi lupa ibadah. Yang pertama apa yang kedua? Biar saya aminin ini. Biarlah kami jadi orang miskin asal rajin ibadah. Soleha-soleha orang sini yang baik. Karena saya pikir tadi Ustaz nggak bisa tawar yang ketiga. Kami pingin kaya dan rajin ibadah Ustaz. Jadi Masya Allah, ada orang yang memang dia rajin ibadah tapi Allah kayakan dia. Tapi tidak semua. Ada orang yang tidak pernah ibadah, kayaknya kok enak kali cari uang, enak sekali ya punya mobil, punya rumah besar. Tapi kita harus paham, cinta Allah itu tidak diletakkan di harta, bahagia itu tidak diletakkan di harta. Al-ghina, ghina nafs, orang yang bahagia itu yang tenang hatinya. Ibu pernah dengar ada raja namanya Fir'aun? Miskin apa kaya? Terhormat apa terhina? Hah? Saya ini nggak fokus ibu-ibunya. Entah ibu-ibunya yang mikirkan Singapura Indonesia nih. Saya ulangi, ibu pernah dengar namanya Fir'aun? Dia miskin apa kaya? Terhormat apa terhina? Dia kaya tapi tidak terhormat. Apa buktinya? Allah binasakan dia, tenggelam di Laut Merah beserta bala tentaranya ketika Allah sedang menyelamatkan kekasihnya namanya Nabi Musa alaihissalam. Apa bukti kedua? Sekaya-kayanya Fir'aun, sehebat-hebatnya Fir'aun, apa bukti dia tidak terhormat? Tidak ada saya melihat satupun orang tua yang walaupun mereka kepingin anaknya kaya, tapi dia kasih nama anaknya Fir'aun. Nah, entahlah kalau di Padang Panjang ini ada nama anaknya Fir'aun. Kaya Pak, tapi tidak terhormat. Di satu sisi lainnya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kurang soleh apa? Menantu Nabi, salah satu khulafa Rasyidin, tapi hidupnya begitu miskin. Bahkan sering mereka tidur dalam perut yang lapar. Lihat bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari, susah, miskin, tapi solehnya luar biasa. Maka beruntunglah orang-orang yang hari ini kalian beriman kepada Allah, tetapi Allah pun mungkin belum menitipkan harta kepadamu. Yakin kepada Allah, Allah punya ketentuan yang terbaik. Maaf Bu, saya sering bilang begini. Maaf ya Pak, saya sering bilang begini. Demi Allah, banyak orang yang mengeluh, dia katakan dia lelah membersihkan rumahnya.
Tanpa mereka sadari, di luar sana banyak orang yang berdoa siang dan malam, berharap dan berdoa kepada Allah supaya dia punya rumah. Ibu dikasih Allah rumah, tapi membersihkannya ibu mengeluh. Banyak orang yang mengeluh karena lelah memasak buat suaminya, tanpa dia sadari kalau dia lelah memasak artinya ada bahan masakan yang dimasak. Di luar sana banyak orang yang lebih soleh daripada kita, untuk makan pun sulit. Bahkan mereka harus sampai bekerja tengah malam hanya mencari sesuap nasi. Bahkan di luar sana berapa banyak orang-orang yang mengeluh dengan kelakuan suaminya, tidak terima dengan suaminya. Dia lupa di luar sana banyak orang yang berdoa kepada Allah agar diberikan suami yang bisa menemani hidupnya. Apa artinya, Bu? Kita ini bukan tak dikasih nikmat oleh Allah, tapi kita kepingin nikmat itu hadir secara sempurna. Jangan minta semuanya. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, karena bahagia itu karena kita bisa menghadirkan rasa syukur, bukan menunggu kita memiliki segalanya di dunia ini. Bu, punya harta alhamdulillah, nggak punya harta pun alhamdulillah. Saya tanya sama ibu sekarang, ibu ini kaya apa miskin? Kaya. Apa buktinya Ustaz kaya? Ibu sekarang punya mata, bisa melihat saya. Andai Allah ambil mata ibu, Allah ganti dengan uang 300 juta mau? 400? 415? Bapak, kita sekarang punya kaki, Pak. Andai Allah ambil kaki kita, lalu Allah ganti dengan uang 200 juta, nggak usah dua-dua, Pak, sebelah saja diambil Allah. Mau kita menggantinya dengan duit 200 juta? Nggak mau. Artinya apa? Besar sekali nikmat yang Allah kasih dengan kita, tapi kenapa kecil kali rasa syukur kita ini kepada Allah, Pak? Demi Allah, kemarin saya ceramah, Pak, di salah satu kota di Kalimantan Timur. Ketika saya duluan sampai ke masjid tempat saya ceramah, masuklah sebuah kendaraan mewah, mereknya Pajero Sport. Ketika turun seseorang laki-laki dari kursi penumpang, Pak, kakinya nggak ada dua-dua, cuman sampai lutut. Kakinya nggak ada dua-dua, cuman sampai lutut, tapi naik Pajero Sport, Pak. Kita punya kaki dua-dua, tapi kemarin naik sepeda motor. Benar, Bu? Artinya apa? Dia juga tak bisa sedih. Kenapa Allah lebihkan dia dalam keadaan ekonominya lebih? Kita juga dilebihkan Allah secara fisik, maka sama-sama bersyukur. Kita ini kadang mohon maaf, Pak, saya heran dengan orang Indonesia ini. Minta sama Allah pengen kaya, tapi datang ke kantor desa minta surat miskin, Pak. Dan kita boleh jujur, Pak, ketika masjid berkumandang azan, apapun azannya, bahkan subuh, Allah uji dengan gerimis sedikit saja, sunyi yang datang, Pak. Kadang nggak sampai 2 saf, nggak sampai 3 saf. Tapi seandainya pengumumannya diganti, Pak, datanglah kepala desa di masjid itu ngasih pengumuman, Bapak Ibu yang tinggal di lingkungan masjid, alhamdulillah kita dapat bantuan sembako dari Bapak Wali Kota. Beras 10 kilo, mie instan 2 kotak, telur 3 papan, duit 500.000. Siapa yang mau sembako silahkan datang ke masjid, syaratnya sholat subuh berjamaah di masjid. Saya yakin, jangankan sholat subuh, sambung tahajud pun sebelumnya boleh. Yang penting jelas uangnya, betul? Apa artinya? Kita ini melihat bahagia itu di harta. Padahal, Bu, Allah kasih kita nikmat sehat saja, ini sudah mahalnya luar biasa. Bersyukurlah kepada Allah. Satu. Kedua, Allah uji manusia itu pada tubuhnya. Ada yang Allah uji dengan sakit, ada yang Allah uji dengan sehat. Bahkan na'udzubillah, Pak, jujur saja kita katakan, semakin banyak usia, nikmat tuh makin dikurangi satu-satu. Makin tua, ada yang nikmatnya dikurangi di kaki, sehingga duduk sebentar mulai kebas, kesemutan kakinya ada. Tapi tak semua nikmat di kaki Allah kurangi. Ada yang kakinya bagus, Allah kurangi nikmat di mata. Kakinya tak apa-apa, matanya yang berkurang pemandangannya.
Ada yang kakinya bagus, matanya bagus, Allah kurangi nikmat di gigi. Giginya yang mulai rontok, giginya yang mulai patah berlobang sehingga makan terasa sulit. Akan banyak Allah kurangi nikmat. Ketika usia sudah mulai tua, Allah mau kasih tahu sama kita, nikmat itu sudah mulai kukurangi, artinya engkau sudah sampai di penghujung usiamu. Tapi itu pun masih sungkan juga yang tua-tua ini datang ke masjid. Masih sungkan yang tua-tua ini hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kapan lagi Allah mau panggil kita dan kita ada di tempat-tempat yang indah? 5 kali Allah panggil kita, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita kemana? Sesibuk apa kita mengejar dunia ini? Sehingga pada akhirnya kita tak ada. Di sholat berjamaah kita tak ada. Di majelis ilmu kita tak ada. Di kalangan orang-orang sedekah kita tidak ada. Di mana Allah mencarimu dalam kebaikan, dan atas dasar apa Allah memasukkanmu ke dalam surganya? Bapak Ibu, ada ujian yang kedua, ujian tubuhmu. Ketiga, Allah uji manusia itu pada keluarganya. Tidak semuanya orang soleh itu istrinya soleha, betul Bu? Tidak semuanya wanita soleha itu suaminya soleh. Dan itu sudah Allah ajarkan. Bagaimana Nuh dakwah 500 tahun lebih, istrinya dan salah satu anaknya tidak mendengar dakwahnya. Lihat bagaimana Lut alaihissalam, Nabi Lut, istrinya menolak dakwahnya. Lihat Nabi Muhammad alaihissalam yang menolak dakwahnya pamannya. Dan Allah ingatkan itu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaru. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada istri-istrimu dan anak-anakmu akan menjadi ujian bagimu. Maka pesan saya, ibu, bapak, dengarkan baik-baik Pak. Jadilah suami yang baik kepada istri kita. Walaupun mungkin istri kita bukan wanita yang sempurna dalam pandangan mata kita. Banyak laki-laki sekarang lebih memuji wanita di luar sana yang bukan jodohnya daripada istri yang sudah ditakdirkan baginya. Wanita di luar sana terlihat cantik dan istimewa karena dia belum hidup bersama kita. Kalau andai dia menemani kita sepanjang malam seperti kita hari ini, bisa jadi istri kita yang sekarang jauh lebih baik. Maka cintai dan sayangi istrimu hari ini, bantu dia dengan segala pekerjaan-pekerjaannya. Memang suami itu lelah bekerja Pak, sepanjang waktu mencari rezeki. Tapi pasti satu hal, kerjaan istri di rumah jauh lebih lelah daripada kita para suami. Istri masak, nyapu, ngepel, ngurus anak, ngurus kesiapan pekerjaan kita semua. Istri bantu semua itu. Maka tak salah Pak, kalau suami di rumah tak ada kerjaan, dia ikut menyapu, membersihkan rumah, membantu istrinya. Kalau dia lagi di rumah, dia memasak menggantikan istrinya. Itu tak salah karena Nabi mengajarkan itu kepada kita. Maka jadilah suami yang mengerti akan lelahnya istri. Agar apa? Agar rumah tangga itu terlihat harmonis sampai nanti maut yang memisahkan di antara kita. Pak, jadilah suami yang baik bagi istri-istri kita. Ibu juga begitu. Tidak jadi alasan ibu tak patuh kepada suami walaupun dia bukan ahli ibadah. Ada perempuan berkata, Ustaz, aku ni mau berbakti dengan suami tapi tak bisa karena suamiku bukan ahli ibadah. Suamiku tak sholat, suamiku tak puasa. Walau suamimu tak sholat dan tak puasa, bukan ahli ibadah sekalipun, patuhlah kepada suami selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Patuhlah kepada suami. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, anak-anak kami, adik-adik kami banyak di sini yang muda-muda. Ujian keluarga itu terletak di mana? Ujian keluarga itu diletakkan di ayah mak kita, di anak-anak kita. Tidak semuanya Bu orang soleh itu lahir dari rahim orang yang soleh dan soleh. Enggak semua orang yang baik itu pasti lahir anaknya baik semuanya, tidak. Dan itu terjadi hari ini. Berapa banyak orang tua yang maaf ya ibu belum bisa jadi orang tua yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan pesan saya dua hal. Pertama, ibu, bapak yang hari ini menjadi orang tua, jadilah orang tua yang adil. Jangan pilih kasih dengan anak-anak kita. Jadilah orang tua yang adil. Jangan pilih kasih dalam memberikan kasih sayang pada anak-anak keturunan kita. Karena banyak orang tua sekarang
Ketika anaknya yang kaya datang, dia puji setinggi langit, tapi sama anaknya yang susah kadang dia tak mau tersenyum walaupun sedikit. Banyak orang tua sekarang membanggakan anak-anaknya yang kaya, di depan anaknya yang miskin tersinggung hatinya dan tersinggung perasaannya. Jangan pernah kau bedakan mereka. Kenapa? Belum tentu yang kaya itu ingat ketika kau susah. Belum tentu yang kaya itu mau menjagamu ketika sakit. Saya sering sampaikan cerita ini. Ketika ada seorang laki-laki bertemu dengan kawan lamanya bertanya, berapa anakmu sekarang? Lalu dia menjawab 1 orang. Lalu kawannya berkata, kenapa engkau berbohong? Bukankah anakmu 4 orang? Ada yang pegawai negeri, ada yang pengusaha, ada yang polisi. Kenapa kau bilang cuma 1? Apa kata bapak tua itu? Anakku cuma 1. Memang anakku 4. Ada yang polisi, ada yang pegawai negeri, ada yang pengusaha, tapi yang 1 petani. Kenapa aku bilang cuma 1? Karena ketika aku sakit, mereka yang sukses itu nggak pernah punya waktu. Ketika aku rindu, mereka yang sukses itu nggak pernah datang. Tapi mereka, anakku yang petani tadi yang mau datang menjaga dan merawatku. Apa artinya? Kadang bu, anak yang susah itu lebih pengertian daripada anak yang kaya. Kadang anak yang miskin itu lebih peduli pada anak yang kaya. Maafkan dia kalau nggak bisa ngasih kita uang. Maafkan dia kalau nggak bisa ngasih kita makanan yang enak. Dia nggak punya, bukan dia nggak mau. Nggak semuanya anak yang nggak ngasih hadiah sama orang tuanya karena dia nggak sayang. Bukan, bisa jadi dia nggak punya, tapi dia nggak cerita sama emaknya karena dia tahu emaknya juga susah. Dia nggak cerita sama ayahnya karena dia tahu ayahnya juga miskin. Kalau dia cerita, aku nggak tahu kalau cerita sama emak, takut aku jadi pikiran buat emak karena emak juga susah. Bu, kalau ada anak ibu yang merantau, kalau ada anak bapak yang merantau bertahun-tahun dia tak pulang, demi Allah, belum tentu dia tak rindu. Belum tentu dia tak kangen dengan senyum dan pelukan bapak. Tapi bisa jadi mereka di perantauan itu susah. Jangankan ongkos pulang dan bawa oleh-oleh buat bapak dan ibu sebagai orang tuanya, untuk makan sehari-hari saja mereka sulit. Bahkan kadang anaknya sehari sekolah, sehari tidak. Kenapa? Tidak ada uang jajan. Bahkan anaknya cuma pakai baju itu saja walaupun sudah naik kelas. Anak kita di perantauan tak semuanya senang. Seperti cerita di televisi sana yang di perantauan sana sukses, tidak, banyak yang susah. Jadi kalau anakmu tak datang kepadamu, anakmu tak pulang walaupun bertahun-tahun, bukan karena mereka tak rindu kepada kita ayah emaknya, tapi bisa jadi karena mereka tak punya ongkos untuk pulang dan tak punya uang untuk membelikan oleh-oleh pada kedua orang tuanya. Terima kasih atas silaturahim yang indah ini. Berdoa kita, semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga kebersamaan kita dengan keluarga kita yang sebentar di dunia ini nanti Allah gantikan dengan kebahagiaan yang abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.